Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Asep masih membahas mengenai persamaan kuadrat. Pada video kali ini, yang akan Bapak bahas adalah mengenai penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Dalam melengkapi kuadrat sempurna, ya, kita harus pahami dulu untuk melengkapi kuadrat sempurna, artinya merubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna. Nah, di sini ada dua jenis persamaan kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadratnya sudah sempurna. Yang kedua, persamaan kuadratnya dengan 3 suku. Oke. Untuk lebih memahami tentang melengkapkan kuadrat sempurna, ya, kita lihat contoh berikut ini ya. Misalkan, ubahlah AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini menjadikan X kuadrat ini adalah sebagai negatif C per A. Sehingga didapat X-nya adalah akar daripada negatif C per A. Di mana negatif C per A di sini harus lebih besar atau sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat dikurangi 288 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat sudah bentuk kuadrat sempurna. Untuk penyelesaiannya, dari 2x kuadrat dikurangi 288 sama dengan 0. Kita hilangkan negatif 288 dengan cara kita tambahkan ruas kiri dan kanan dengan 288. Sehingga 2x kuadrat sama dengan 288. Dapat X kuadrat sama dengan 288 dibagi 2. X kuadrat sama dengan 144. Oke, selanjutnya X kuadrat sama dengan positif negatif akar 144. Jadi X-nya sama dengan positif negatif akar 144. Jadi X-nya sama dengan positif negatif 12. Karena akar 144 itu bisa positif 12, bisa negatif 12. Sehingga didapat X1-nya sama dengan 12, X2-nya sama dengan negatif 12. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal yang disajikan di atas adalah himpunannya negatif 12 dan 12. Oke, selanjutnya ini masih bentuk soal kuadrat sempurna. Sebagai contoh, tentukanlah penyelesaian persamaan berikut. Bentuk soalnya, X kuadrat ditambah 100 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, X kuadrat ditambah 100 sama dengan 0. Kita sederhanakan, X kuadrat sama dengan negatif 100. Berarti X sama dengan positif negatif akar negatif 100. Karena akar negatif 100 merupakan bilangan imajiner atau bilangan yang tidak real, maka dapat dikatakan persamaan tersebut tidak memiliki akar penyelesaian. Berarti himpunannya merupakan himpunan kosong. Oke, kita lanjutkan. Untuk persamaan kuadrat 3 suku dengan A-nya sama dengan 1. Ya. Kemarin bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya, kita rubah sebelah kiri menjadi X kuadrat ditambah BX
sama dengan C sebelah kiri, C-nya dihilangkan dengan cara kita kurangkan ke ruas kiri dan kanan dengan negatif C. Jadi soal bentuknya X kuadrat ditambah BX sama dengan negatif C. Selanjutnya, ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan kuadrat dari setengah nilai B. Jadi bentuknya X kuadrat ditambah BX ditambah setengah B kuadrat sama dengan negatif C ditambah setengah B kuadrat. Selanjutnya, yang ruas kiri sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ya, kalian ingat, bentuk AX kuadrat ditambah 2BX ditambah B kuadrat sama dengan AX ditambah B dikali AX ditambah B, atau menjadi AX ditambah B kuadrat. Sehingga soal tersebut kita rubah menjadi X ditambah setengah B kuadrat sama dengan negatif C ditambah setengah B kuadrat. Oke, supaya lebih memahaminya, Bapak sediakan beberapa contoh ya. Contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian persamaan X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal di sini, ya, tahap pertama kita selesaikan yang ruas sebelah kiri 12-nya kita hilangkan. Ya, dengan cara ditambah 12 ruas kiri, ruas kanan ditambah 12. Sehingga bentuknya menjadi X kuadrat ditambah 8X sama dengan negatif 12. Selanjutnya, ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan setengah daripada nilai B. Di sini B-nya 8 ya. Berarti kita tambahkan setengah dari 8 kuadrat. Jadi bentuk soalnya X kuadrat ditambah 8X ditambah setengah dikali 8 kuadrat sama dengan negatif 12 ditambah setengah dikali 8 kuadrat. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah 8X ditambah setengah kali 8, 4 ditambah 4 kuadrat sama dengan 12 ditambah 4 kuadrat. Oke, selanjutnya kita sederhanakan lagi. Ruas kiri telah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah 4 kuadrat sama dengan ruas kanan, berarti negatif 12 ditambah 16. 4 kuadrat kan 16, hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya, ruas sebelah kiri kuadratnya kita hilangkan, ya, sehingga menjadi X ditambah 4 sama dengan positif negatif sebelah kanan diakarkan, jadi akar 4. Hasilnya X ditambah 4 sama dengan positif negatif 2. Karena akar 4 itu bisa positif 2, bisa negatif 2. Sehingga didapat X-nya X ditambah 4 sama dengan 2 atau X ditambah 4 sama dengan negatif 2. Ya. Selanjutnya untuk X1 kita ambil tadi yang positif 2. Berarti X ditambah 4 sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 2 dikurangi 4. Jadi X1-nya sama dengan negatif 2. Untuk X2 kita gunakan X ditambah 4 sama dengan negatif 2. Berarti X2 sama dengan negatif 6 dikurangi 4. X2-nya sama dengan negatif 6. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal di atas adalah negatif 6 dan negatif 2. Kita lanjutkan ke bentuk soal nomor 2. Sebagai contoh, tentukan penyelesaian persamaan berikut.
Bentuk soalnya X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, ya, kita hilangkan yang seluas kiri negatif 16 dengan cara ditambah 16 sebelah kiri dan kanan. Jadi X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 16. Selanjutnya, ruas kiri dan kanan kita tambahkan setengah daripada B. Berarti setengah dari negatif 6. Sehingga hasilnya X kuadrat ditambah 6X ditambah setengah dikali negatif 6 kuadrat sama dengan 16 ditambah setengah dikali negatif 6 kuadrat. Kita sederhanakan lagi, setengah dikali negatif 6 adalah negatif 3. Berarti penyederhanaannya X kuadrat ditambah 6X ditambah negatif 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah negatif 3 kuadrat. Kita sederhanakan lagi menjadi bentuk sederhana dari X kuadrat ditambah 6X ditambah negatif 3 dikuadratkan. Bentuk kuadrat sempurnanya menjadi X dikurangi 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. Oke. Kita lanjutkan, X dikurangi 3 sama dengan positif negatif akar 25. Tadi kan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Kita lanjutkan, X dikurangi 3 sama dengan positif negatif 5. Nah, selanjutnya kita cari nilai X1, X2-nya. Kita ambil X1-nya yang positif 5, X2-nya kita ambil yang negatif 5. Berarti X dikurangi 3 sama dengan 5. Atau X dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Untuk X1 kita cari X dikurangi 3 sama dengan 5. Berarti X1-nya sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Atau untuk X2-nya X dikurang 3 sama dengan negatif 5. X2 sama dengan negatif 5 ditambah 3. X2-nya sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 8. Kita lanjutkan dalam melengkapi kuadrat sempurna untuk bentuk persamaan kuadrat 3 suku dengan A-nya tidak sama dengan 1. Oke, kita selesaikan. Bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan tersebut kita bagi semuanya dengan A supaya koefisien X kuadratnya menjadi 1. Ya, sehingga hasilnya A per AX kuadrat ditambah B per AX sama dengan negatif C per A. Kita lanjutkan, kedua ruas ditambah dengan kuadrat setengah daripada koefisien X. Ya, sehingga bentuknya X kuadrat ditambah B per AX ditambah setengah dikali B per A kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah setengah dikali B per A kuadrat. Biar kita lebih mudah memahaminya, Pak Asep sajikan beberapa contoh soal ya. Kita lihat contoh soal yang pertama untuk bentuk yang pertama ya. Tentukan penyelesaian persamaan 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 2 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan di atas, ya, tadi langkah pertama kita bagi semua dengan koefisien A. Ya, dengan koefisien X pangkat 2, yaitu A, nilai A-nya adalah 3. Berarti kita bagi dengan 3. Jadi hasilnya X kuadrat dikurangi 7 per 3X ditambah 2 per 3 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, yang ruas sebelah kiri yang 2 per 3 kita hilangkan. Jadi supaya 2 per 3-nya hilang, berarti kita kurangi dengan 2 per 3 untuk ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga hasilnya menjadi X kuadrat dikurangi 7 per 3X sama dengan negatif 2 per 3. Langkah selanjutnya, ruas kiri dan kanan kita tambahkan kuadrat setengah daripada nilai B. Tadi nilai B-nya negatif 7 per 3.
Berarti ruas kiri dan kanan kita tambahkan negatif setengah daripada 7/3 dikuadratkan ya. Jadi hasilnya X kuadrat dikurangi 7/3X ditambah setengah dikali negatif 7/3 kuadrat sama dengan negatif 2/3 ditambah setengah dikali negatif 7/3 kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan lagi menjadi X kuadrat dikurangi sini 7/3 ya, supaya menjadi pecahan senilai berarti kita rubah menjadi 2 kali 7/6 ya. 7/3 itu senilai dengan 2 dikali 7/6 ya. Berarti X kuadrat dikurangi 2 dikali 7/6X ditambah negatif 7/6 kuadrat sama dengan negatif 2/3 ditambah negatif 7/6 kuadrat. Baru ruas sebelah kiri kita rubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi X dikurangi 7/6 kuadrat sama dengan negatif 2/3 ditambah 49/36. Selanjutnya ruas kanan kita sederhanakan lagi menjadi X kurang 7/6 kuadrat sama dengan negatif 24/36 ditambah 49/36. Jadi 3/2 itu kita rubah menjadi pecahan senilai dengan penyebutnya 36 ya. Jadi 24/36. Selanjutnya didapat X dikurangi 7/6 kuadrat sama dengan 25/36. Langkah selanjutnya kita hilangkan kuadrat sebelah kiri dan sebelah kanan kita ubah menjadi bentuk akar. Jadi X dikurangi 7/6 sama dengan positif negatif akar 25/36. X kurang 7/6 sama dengan positif negatif 5/6. Ya, berarti kita ambil untuk X yang pertama kita ambil positif 5/6. Berarti X dikurang 7/6 sama dengan 5/6. Berarti X-nya sama dengan 5/6 ditambah 7/6. X1-nya sama dengan 12/6. 12/6 sama dengan 2. Jadi X1-nya sama dengan 12/6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Untuk X2 kita ambil yang negatif 5/6. Berarti X dikurangi 7/6 sama dengan negatif 5/6. Berarti X2-nya sama dengan negatif 5/6 ditambah 7/6. X2 sama dengan negatif 2/6. Disederhanakan lagi menjadi negatif 1/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/3 dan 2. Kita lanjutkan ke bentuk soal nomor 2, yaitu soalnya 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 sama dengan 0. Oke, sama untuk menyelesaikan soal di sini kita bagi dengan nilai A. Di sini nilai A-nya 2. Berarti semua kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya x kuadrat ditambah 5/2x dikurangi 6 sama dengan 0. Selanjutnya negatif 6-nya dihilangkan dengan cara ruas kiri dan kanan kita tambahkan dengan 6. Sehingga hasilnya X kuadrat ditambah 5/2X sama dengan 6. Langkah selanjutnya kita tambahkan setengah dari kuadrat setengah daripada nilai B. Sehingga hasilnya X kuadrat ditambah 5/2X ditambah setengah daripada dikali 5/2 dikuadratkan sama dengan 6 ditambah setengah dikali 5/2 kuadrat. Hasilnya jadi X kuadrat ditambah. Kita rubah di sini 5/2 tersebut kita ubah menjadi senilai dengan penyebutnya 4. Jadi 2 dikali 5/2. Jadi X kuadrat ditambah 2 dikali 5/2X ditambah 5/4 kuadrat sama dengan 6 ditambah 5/4 kuadrat. Selanjutnya ruas sebelah kiri
kita rubah menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi X ditambah 5/4 kuadrat sama dengan 6 itu senilai dengan 6/16. Sehingga X ditambah 5/4 kuadrat sama dengan 96/16 ditambah 25/16. Kita lanjutkan ya. X ditambah 5/4 kuadrat sama dengan 121/16. Selanjutnya ruas kirinya kuadratnya dihilangkan, berarti ruas kanan kita rubah menjadi akar. Jadi X ditambah 5/4 sama dengan positif negatif akar 121/16. Hasil dari akar 121/16 adalah 11/4. Jadi X1 ditambah 5/4 sama dengan positif negatif 11/4. Kita sederhanakan lagi. Untuk X1 kita ambil yang positif 11/4. Untuk yang X2 kita ambil negatif 11/4. Sehingga hasilnya X1 sama dengan 11/4 dikurangi 5/4. X1 sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Untuk X2 berarti X ditambah 5/4 sama dengan negatif 11/4. Berarti X2 sama dengan negatif 11/4 dikurangi 5/4. X2 sama dengan negatif 16/4. Negatif 16 dibagi 4 sama dengan negatif 4. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dan 3/2. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, akar persamaan kuadrat sempurna pasti berlawanan tanda. Yang kedua, persamaan kuadrat sempurna dengan tanda pada A dan C sama pasti tidak memiliki penyelesaian. Ya. Yang ketiga, persamaan kuadrat dengan 3 suku dapat diselesaikan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk materi mengenai penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna sudah Pak Asep bahas. Untuk video selanjutnya yang akan Pak Asep bahas adalah mencari akar penyelesaian persamaan kuadrat, kita gunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Untuk pertemuan kali ini, Pak Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.